Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi pada pokok yang selanjutnya, yaitu publikasi ilmiah bentuk makalah tinjauan ilmiah atau best practice. Setelah kita membahas konsep publikasi ilmiah, kemudian berikutnya yaitu publikasi ilmiah bentuk hasil penelitian formal, kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah publikasi ilmiah bentuk makalah tinjauan ilmiah atau best practice. Adapun kompetensi mata pelatihan yang akan kita bahas kali ini, yang mana nanti Bapak dan Ibu dapat mempraktikkan publikasi ilmiah bentuk makalah tinjauan ilmiah ini dalam bentuk penelitian yang Bapak dan Ibu lakukan nanti di instansi masing-masing ya. Dan indikator pencapaian kompetensi yang Bapak dan Ibu harus kuasai nanti itu ada 8 indikator. Antara lain yang pertama, Bapak dan Ibu harus menguasai konsep makalah tinjauan ilmiah. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus bisa menganalisis bagaimana penulisan makalah ilmiah atau best practice itu sesuai sistematika penulisan. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu dapat menentukan tema makalah tinjauan ilmiah atau best practice. Kemudian setelah Bapak dan Ibu nanti menemukan tema itu, kemudian Bapak dan Ibu bisa nanti merumuskan judulnya. Kemudian setelah judulnya Bapak dan Ibu dapatkan, Bapak dan Ibu nanti akan menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3 serta nanti sampai pada kesimpulan dan saran. Oke, Bapak dan Ibu, kita mulai. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus memahami apa itu konsep publikasi ilmiah ya. Seperti kita tahu, makalah tinjauan ilmiah itu adalah karya tulis ilmiah guru yang berisi ide. Jadi yang utamanya itu harus ada ide atau gagasan penulis dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang ada di pendidikan formal, yaitu di dalam kelas yang Bapak dan Ibu biasa lakukan. Dan tidak jauh berbeda dengan pengertian dari best practice, yaitu best practice itu adalah merupakan karya tulis guru yang berisi pengalaman terbaik dalam proses pembelajaran. Jadi merupakan pengalaman terbaik ya. Jadi bedanya kalau makalah tinjauan ilmiah itu ada ide dan gagasannya, sedangkan untuk best practice itu adalah merupakan pengalaman terbaik dari ide-ide atau gagasan yang Bapak dan Ibu telah lakukan atau telah Bapak dan Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas ya. Kemudian kita bisa lanjutkan ya, bahwa kenapa Bapak dan Ibu perlu sekali untuk menguasai makalah tinjauan ilmiah ini, karena dia merupakan KTI yang bisa nanti diakui di dalam kenaikan pangkat jabatan fungsional guru, yang mana angka kreditnya cukup besar, yaitu 2 ya. Kemudian ketika Bapak dan Ibu nanti setelah selesai melakukan penelitian makalah tinjauan ilmiah ini atau best practice ini, maka untuk pengajuan naik pangkatnya Bapak dan Ibu sertakan yang paling penting sekali, yaitu makalah asli atau fotokopi surat pernyataan tentang keaslian. Jadi kalau makalahnya itu di kopi, itu harus ada surat pernyataan keaslian dari kepala madrasah atau tanda tangan yang dicap oleh oleh sekolah yang bersangkutan tempat Bapak dan Ibu melakukan penelitian tersebut atau tempat Bapak dan Ibu bertugas. Kemudian juga surat keterangan dari pengelola perpustakaan bahwa makalah Bapak dan Ibu ini telah dimuat di perpustakaan atau telah didokumentasikan di perpustakaan. Nah, adapun untuk sistematika penulisan makalah ini Bapak dan Ibu, kalau untuk penelitian tindakan kelas yang
sudah kita pahami itu terdiri dari 5 bab. Sedangkan untuk makalah tinjauan ilmiah ini di samping bagian awal yaitu ada halaman judul, halaman persetujuan, kemudian pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel atau gambar lampiran sama seperti pada penelitian tindakan kelas. Itu untuk bab-babnya itu hanya ada 3, yaitu bab pendahuluan, kemudian yang kedua kajian teori, dan yang ketiga kajian pembahasan. Adapun bab pendahuluan Bapak dan Ibu sama lah ya. Yang pertama itu latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat. Jadi tidak jauh beda. Kemudian juga bab 2 itu tinjauan pustaka. Itu adalah tinjauan pustaka tentang masalah yang kita akan bahas, kemudian ide atau gagasan Bapak dan Ibu, kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan makalah tinjauan ilmiah yang Bapak dan Ibu akan lakukan penelitiannya. Kemudian dalam hal bab 3 dalam pembahasan masalah ini itu harus benar-benar di sana Bapak dan Ibu jelaskan ide dan gagasan asli dari Bapak dan Ibu. Jadi bukan gagasan yang Bapak dan Ibu ambil dari orang atau dari internet atau yang lain, kemudian Bapak dan Ibu caplok. Itu adalah merupakan gagasan Bapak dan Ibu ya. Dan setelah itu baru laporan dan lain-lain. Nah, sebelum kita memulai Bapak dan Ibu, apa yang perlu kita lakukan dulu? Ya betul, tentu kan kita harus memilih dulu tema apa yang akan kita jadikan sebagai makalah tinjauan ilmiah kita ini ya. Nah, bagaimana cara menentukan tema makalah tinjauan ilmiah? Ya, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengevaluasi diri dulu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama ini ketika kita melakukan proses pembelajaran. Evaluasi diri ini bisa berupa yang pertama itu outputnya, yang kedua itu outcome-nya, dan yang ketiga itu dampaknya. Jadi Bapak dan Ibu harus merenung dulu, ya saya evaluasi ya selama ini saya sudah mengajar, kira-kira saya kurangnya apa, saya mengajarnya seperti apa, kemudian hasil yang didapatkan oleh peserta didik itu seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa, baik itu dampak terhadap spiritualnya, terhadap kognitifnya, pengetahuannya, atau terhadap psikomotornya ya. Kemudian hasil dari evaluasi diri tadi Bapak dan Ibu, yang kedua Bapak dan Ibu akan menemukan gap ya. Bapak dan Ibu akan menemukan gap, yang mana gap ini yang kita bandingkan. Kenapa kita menemukan gap? Gap ini akan kita temukan apabila misalnya teorinya begini, kenyataannya begini. Jadi antara teori dan kenyataan itulah gap. Nah, gap itulah yang nanti Bapak dan Ibu rumuskan itu adalah masalah yang terjadi. Ya, setelah Bapak dan Ibu menemukan gap tadi, ya, nah di situ Bapak dan Ibu bisa merumuskan judul. Nah, ada 3 hal yang ada pada judul makalah tinjauan ilmiah, ya. Ini yang perlu Bapak dan Ibu ingat. 3 hal yang harus ada pada makalah tinjauan ilmiah atau best practice. Yang pertama adalah gap antara teori dan keberhasilan kunci. Ya, jadi gap antara teori dan keberhasilan kunci. Nah, itu harus tercermin di dalam judul. Yang kedua adalah ide, ya, ide
atau motivasi Bapak dan Ibu untuk menutupi gap itu tadi ya. Kemudian yang ketiga harus tercermin juga di judul itu, siapa yang akan ditingkatkan kualitas dan dipecahkan masalahnya ya. Jadi itu 3 hal yang terdapat pada judul. Yang pertama itu adalah gap-nya, yang kedua itu adalah ide atau motivasi Bapak dan Ibu untuk mengatasi gap itu tadi, yang ketiga siapa yang akan diatasi ya. Nah, kemudian setelah Bapak dan Ibu mendapatkan judul, maka Bapak dan Ibu mulailah menyusun bab 1 ya. Bab 1. Apa saja yang ada di bab 1 itu seperti tadi kita sudah katakan bahwa yang pertama itu adalah latar belakang masalah, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat adalah manfaat penelitian. Nah, yang cukup Bapak dan Ibu di sini harus sesuaikan yaitu tentang menjelaskan latar belakang timbulnya masalah ini ya. Jadi di dalam latar belakang masalah ini Bapak dan Ibu harus ceritakan di sana kenapa masalah itu timbul dan bagaimana cara menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi. Justru masalah itu sangat penting ya. Jadi di situ Bapak dan Ibu harus ceritakan bagaimana masalah itu harus muncul ya. Kemudian setelah Bapak dan Ibu menguraikan latar belakang masalah ya, berdasarkan tadi hasil evaluasi diri, kemudian ditemuin gapnya, di situ diceritakan semua, bisa juga dengan menggunakan data-data atau hasil observasi atau hasil wawancara, sehingga Bapak dan Ibu ingin mencoba mengatai masalah itu dan mempunyai ide atau gagasan untuk mengatai masalah itu. Nah, langkah yang kedua Bapak dan Ibu menyusun kajian teori ya, tidak jauh beda dengan penelitian tindakan kelas. Untuk bab 2 ini kajian teori itu Bapak dan Ibu di sini perlu membahas, mengkaji teori tentang gap itu tadi ya, teori tentang gap itu tadi, kemudian teori tentang ide atau gagasan Bapak dan Ibu yang ada kaitannya dengan ide-ide atau gagasan yang lain, peneliti-peneliti lain yang memang ada kaitannya dengan ide dan gagasan Bapak dan Ibu, dan hal-hal lain yang memang perlu Bapak dan Ibu buat dalam kajian teori ini. Setelah Bapak dan Ibu membuat kajian teori yang tidak usah panjang lebar ya, kemudian Bapak dan Ibu bab yang sangat inti sekali yaitu bab 3 ya. Bab 3 ini sangat inti sekali, yang mana di sini Bapak dan Ibu harus menguraikan hasil yang dicapai dan indikator berikut harus jelaskan agar laporannya dikategorikan sebagai best practice atau makalah tinjauan ilmiah ya. Jadi hal yang perlu Bapak dan Ibu memasukkan atau uraikan di dalam latar belakang masalah ya, tidak seperti makalah-makalah yang biasa ditemui oleh guru ya. Guru itu membuat makalah ya, pertama dia buat tentang poin-poin, sub-sub poin, kemudian dia ambil pendapat-pendapat orang di sumber-sumber lain, akhirnya dia ramu menjadi suatu kesimpulan, akhirnya dianggap itu suatu makalah. Itu yang terjadi selama ini ya. Tapi justru intinya benar atau tidaknya makalah tinjauan ilmiah untuk guru ini, yang pertama Bapak dan Ibu menceritakan bagaimana tindakan ya. Jadi kan untuk ide dan gagasan itu kan perlu tindakan. Bagaimana tindakan, kemudian cara
dan langkah-langkah yang Bapak dan Ibu lakukan ketika melakukan penelitian untuk makalah tinjauan ilmiah ini atau best practice. Kemudian Bapak dan Ibu juga jelaskan yang kedua itu adalah alat atau instrumen yang Bapak dan Ibu gunakan di dalam makalah tinjauan ilmiah. Kemudian yang lebih jelas lagi tempatnya di mana, waktunya di mana. Yang ketiga, tempatnya di mana, waktunya di mana. Kemudian yang keempat, perlu juga Bapak dan Ibu jelaskan, yaitu pihak mana yang menunjang pelaksanaan hingga kegiatan Bapak dan Ibu ini merupakan suatu pengalaman yang terbaik yang Bapak dan Ibu selama ini belum pernah lakukan. Ya, jadi sampai setelah ini Bapak dan Ibu uraikan, bahas dengan data-data, kalau perlu dengan foto-foto dan lain-lainnya, sehingga kelihatan sekali bahwa ini suatu karya tulis ilmiah yang asli dan juga merupakan sesuatu yang wah bagi Bapak dan Ibu dan sangat menggembirakan untuk kemajuan anak didiknya. Oke, Bapak dan Ibu, nanti kita jelaskan lagi bahwa di pembahasan itu bahwa dijelaskan bahwa Bapak dan Ibu itu ini merupakan langkah inovatif bagi Bapak dan Ibu, ya. Jadi langkah yang tidak seperti biasanya yang Bapak dan Ibu lakukan. Nah, hal yang perlu dijelaskan di sini satu lagi yang benar-benar harus dilakukan, yaitu keaslian, ya. Keaslian dan yang kedua, jadi keaslian dan yang kedua adalah kecemerlangan ide dan gagasan Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin sudah ada sedikit penjelasan. Nah, kita akan memulai untuk menyusun bagian yang terakhir, yaitu menyusun bagian penutup, ya. Nah, bagian penutup itu seperti biasa ada kesimpulan dan saran, ya Bapak dan Ibu, ya. Kalau kesimpulan itu, kunci dari kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi tidak boleh macam-macam. Jadi jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran itu adalah uraian tentang hal apa yang Bapak dan Ibu dapat petik dari pengalaman yang berharga ini, ya. Apa yang Bapak dan Ibu bisa petik dari pengalaman yang berharga ini. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Itu Bapak dan Ibu setelah daftar pustaka itu Bapak dan Ibu buat lampiran yang Bapak dan Ibu pakai untuk menunjang tulisan ini, ya, sehingga semuanya itu bisa lebih sempurna laporan Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu puas punya pengalaman. Yang pertama, punya pengalaman melakukan makalah tinjauan ilmiahnya atau best practice-nya, dan yang kedua, Bapak dan Ibu puas sudah menyelesaikan laporannya, dan yang ketiga, Bapak dan Ibu bisa mengajukannya untuk angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, kita akhiri penjelasan ini, dan Bapak dan Ibu siap untuk melaksanakannya dan mengaplikasikannya di lapangan. Oke, sukses untuk semuanya. Saya Darmawati Widyaswara, ahli utama pada Balai Diklat Keagamaan Jakarta, mendukung dan selalu mensupport Bapak dan Ibu untuk maju. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.